Pemain yang pergi itu jadi hal yang biasa, karena di balik yang pergi artinya bakal ada pemain yang datang. Halo sobat bola sekalian, baru aja kemarin kita mendapatkan kabar bahwa salah satu klub besar Indonesia harus rela ditinggalkan oleh pemain andalannya, yaitu Federico Barba. Sebenarnya kabar kepergian Barba ini gak jadi hal yang mengagetkan, karena memang sebelumnya udah berhembus kencang bahwa Barba memang gak bakal memperpanjang kontraknya di Persib. Bahkan harusnya kalau keinginan pribadi dari Barba itu sendiri, dia pengen keluar dari Persib di bursa transfer pertengahan musim kemarin. Waktu itu udah ada banyak klub yang melakukan proses negosiasi, bahkan negosiasi yang berjalan juga udah disepakati secara pribadi. Cuma karena Persib masih sangat membutuhkan Barba, akhirnya dari Persib coba membujuk Barba buat bertahan setengah musim lagi. Sampai akhirnya Barba mau dan pergi di akhir musim ini. Nah, tapi yang unik dari kepergian Barba sebenarnya bukan cuma tentang alasannya, melainkan tentang siapa pengganti yang nantinya akan didatangkan oleh Persib. Karena udah jadi garansi ketika ada pemain yang keluar, pasti bakal ada pemain yang masuk. Dan karena sejauh ini udah ada dua pemain Persib yang resmi keluar, yaitu Layvin Kurzawa dan Federico Barba, pemain yang berkualitas, maka kemungkinan besar pengganti yang akan didatangkan juga pastinya punya kualitas yang kurang lebih sama. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat bahas alasan serta pemain pengganti yang akan didatangkan. Silakan kalian simak video ini sampai akhir bareng gua Zian Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama kita sedikit bahas tentang alasan dari kepergian Federico Barba. Jadi, alasan yang paling fundamentalnya adalah karena kesulitan adaptasi yang dilakukan oleh Barba maupun keluarganya. Karena pada dasarnya, Indonesia memang jadi tempat yang sangat jauh berbeda daripada Eropa, khususnya Italia. Ada banyak perbedaan mulai dari iklim, makanan, budaya, agama, bahkan tradisi. Yang memang semua itu sangat mempengaruhi proses adaptasi yang Barba lakukan. Khususnya yang dia sempat kena sakit, kalau gak salah waktu itu sakitnya adalah demam berdarah, sakit yang cukup parah dan berbahaya, apalagi buat orang Eropa, pasti mereka sangat kaget ketika mendapat penyakit tersebut, lantaran di Eropa sana sangat jarang atau bahkan gak ada yang namanya nyamuk. Makanya situasi tersebut memang bisa dibilang jadi sebuah pukulan buat Barba dan keluarganya, karena itu jadi situasi yang menurut mereka gak biasa dan pasti sangat bikin khawatir. Tapi bukan berarti Barba gak suka sama Bandung dan Indonesia. Dia bahkan udah merasa bahwa Bandung sebenarnya udah ngasih mereka kenyamanan, khususnya dari orang yang ada di sana. Mereka nerima begitu banyak sambutan hangat, begitu banyak cinta, yang bikin mereka sebenarnya ngerasa bahwa Bandung itu udah seperti rumah yang nyaman buat mereka. Masalahnya memang cuma di perbedaan iklim dan budayanya aja. Kemudian kalau masalah terkait Barba yang jarang banget posting tentang Persib, bahkan ketika Persib juara aja dia gak posting apapun, itu sebenarnya murni karena memang Barba merupakan tipikal orang yang low profile di sosial media. Apakah dengan Barba gak memposting apapun di sosial media tentang gelar juaranya, itu jadi pertanda bahwa kalau dia gak bangga dan gak naruh hati sama Persib? Sama sekali enggak. Karena pada dasarnya kita semua tahu dan lihat sendiri gimana perjuangan Barba di lapangan ketika membela Persib. Dia sangat totalitas dan punya semangat juang yang tinggi. Apalagi ketika dia jadi kapten, leadership serta tanggung jawabnya benar-benar sangat terlihat, Pak. Bahkan peran Barba juga jadi salah satu yang terpenting di Persib kan. Seandainya Barba nggak ada di Persib dan Persib nggak punya pemain dengan kualitas yang sama seperti Barba, mungkin bisa aja Persib nggak akan ada di posisinya yang kemarin berhasil hat-trick juara. Karena faktanya di lapangan, Barba punya pengaruh yang sebesar itu buat Persib. Baik dalam hal defense, dalam hal build up serangan, bahkan dalam hal mencetak gol. Jadi gak ada alasan untuk siapapun membenci Barba. Kalau ada yang mempermasalahkan sikap Barba ketika konvoy yang kurang baik, memang boleh dan wajar. Memang gak seharusnya Barba bersikap kayak gitu, apalagi sampai dia sempat lempar HP fans. Cuma kita juga harus paham bahwa Barba bersikap kayak gitu bukan serta-merta karena keinginan Barba sendiri, melainkan memang ada penyebab yang mempengaruhinya. Maka kalau kalian ada yang gak suka dengan sikap Barba ketika konvoy, yang harus kalian gak suka dan kritik adalah sikapnya, bukan orangnya. Dan selain mengkritik Barba, kritik juga sebagian oknum bobotoh yang memang membuat situasi Barba jadi gak nyaman. Supaya adil kan? Karena dengan kontribusi serta jasa yang udah Barba berikan, rasanya sama sekali gak pantas kalau ada orang yang walaupun sedikit punya rasa benci kepada Federico Barba. Nah, itu penjelasan terkait alasan kenapa Barba meninggalkan Persib.
Sekarang sedikit beralih, karena seperti yang kita bilang di awal, ketika ada pemain yang pergi, maka udah jadi jaminan bahwa bakal ada pemain yang pastinya datang. Per video ini dibuat, udah ada 2 pemain Persib yang resmi berpisah, yaitu Layvin Kurzawa dan Federico Barba. Kalau kita lihat dari segi kualitas dan level, pemain yang resmi berpisah ini merupakan pemain yang punya kualitas tinggi. Walaupun Layvin Kurzawa memang gak banyak bermain dan gak banyak kontribusi yang dia berikan di lapangan, tapi dengan kualitas dan nama besarnya, ya bisa kita anggap dia sebagai pemain grade S sama dengan Barba buat ukuran sepak bola Indonesia. Nah, dengan misi Persib di musim depan, yang tentunya sama sekali gak ada penurunan, mereka tetap berambisi buat jadi juara di Super League, karena juara Super League ini memang jadi kunci untuk mereka di musim berikutnya tetap bisa main di Asia. Kemudian dengan target Asia mereka yang tentunya pengen lebih tinggi dari capaian di musim sebelumnya, ditambah lagi dengan 2 kompetisi tambahan, yaitu Piala Indonesia dan juga ASEAN Shopee Cup. Mungkin di 2 kompetisi ini targetnya gak setinggi 2 kompetisi sebelumnya, tapi kalau memang ada kesempatan buat bisa berprestasi, ya kenapa enggak gitu kan? Artinya dengan target tinggi Persib tersebut, gak ada alasan untuk Persib menurunkan kualitas skuad yang mereka miliki di musim depan nanti. Maka ketika Persib melepas 2 pemain bintangnya, udah seharusnya untuk Persib mendatangkan pemain dengan label yang sama. Untuk mengganti Federico Barba, pastinya Persib bakal mendatangkan pemain dengan posisi yang sama, yaitu center back atau back tengah. Mengingat ini memang jadi posisi yang krusial dan udah jadi tradisi Persib juga untuk mengisi posisi tersebut, posisi back tengah dengan pemain asing. Dan sebenarnya kalian juga nggak perlu khawatir untuk siapa pemain yang akan didatangkan Persib di posisi ini. Karena pada dasarnya Persib punya rating keberhasilan yang tinggi ketika mendatangkan pemain berposisi back tengah. Kalau kita lihat historinya, Persib hampir gak pernah gagal ketika ngerekrut pemain asing dengan posisi back tengah. Mulai dari Barba, kemudian ada Patricio Matricardi, Gustavo Franca, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Bojan Malisic, Vladimir Vujovic, Abanda Herman, Nyek Nyobe, hingga Patricio Jimenez. Hampir gak ada yang gagal kalau soal urusan rekrut back tengah. Maka siapapun nantinya pemain yang datang, tentu pemain tersebut punya potensi besar buat mereka berhasil di Persib. Tapi, per video ini dibuat, ada 1 back asing yang memang dirumorkan untuk gabung ke Persib. Kita pernah bahas di beberapa video sebelumnya, namanya Tom Alldritt. Dia punya pengalaman yang sangat banyak, pernah main di Liga Inggris, main di klub besar Liga Australia, bahkan berhasil dapat juara di Liga India. Dan rumor tersebut memang valid, karena informasi tersebut didapat dari jurnalis Italia Lorenzo Lepore, yang memang dia melakukan wawancara langsung dengan pemain tersebut. Bahwa Tom Alldritt saat ini memang lagi mempertimbangkan beberapa tawaran, yang salah satunya ada tawaran dari Indonesia. Dan dia juga bilang bahwa dirinya memang punya minat yang besar buat main di Indonesia. Maka pernyataan tersebut memang memperbesar kans Tom Alldritt untuk nantinya main di Liga Indonesia. Gak disebutkan secara pasti sama Tom Alldritt tentang klub mana yang ngasih tawaran, tapi kalau menurut jurnalis Italia tadi, dia bilang bahwa kemungkinan besar klub yang ngasih tawaran itu adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Dan kemarin kan kita udah telusuri bareng bahwa permainan dari Tom Alldritt itu mirip-mirip sama Federico Barba. Dia punya karakter back yang tenang, jago build up, bahkan jago juga dalam hal finishing. Cuma memang minusnya dia udah punya usia yang cukup tua, yaitu 35 tahun. Itu memang jadi kendala terbesar, karena yang namanya usia gak bisa bohong. Walaupun di musim terakhirnya ketika main di Liga India bareng Mohun Bagan, dia berhasil ngebantu klubnya gak pernah kalah ketika dia bermain. Tapi gak ada jaminan buat Tom Alldritt di musim depan bakal punya kualitas yang sama. Apalagi yang nantinya dia bakal masuk ke usia 36 tahun, maka risikonya memang sangat besar jika Persib merekrut Tom Alldritt. Kemudian, untuk 1 pemain lainnya, Layvin Kurzawa, sebenarnya belum ada rumor yang jelas untuk pengganti pemain sekelas Layvin Kurzawa ini siapa. Tapi ada kemungkinan buat Persib gak akan ambil pemain di posisi yang sama. Kemungkinan mereka bakal ambil pemain di posisi gelandang, nomor 10, atau bahkan striker buat ngisi kepergian Kurzawa. Kenapa? Karena kalau kita lihat masalahnya di musim kemarin, memang Persib cukup terkendala di lini serang. Dan kalau mereka pengen ada perbaikan produktivitas, maka harusnya ada peningkatan kualitas pemain di sektor tersebut. Dan kalau kita lihat dari segi kebutuhan di musim kemarin, dengan seringnya Kurzawa yang absen, pada dasarnya nggak banyak menimbulkan masalah di posisi bek kiri. Cuma jika memang nantinya ada perubahan komposisi pemain, misal ada yang pergi, yang kabarnya sih ada Dewangga yang bakalan pergi, maka memang nantinya posisi tersebut juga harus jadi perhatian untuk Persib siapkan.
Jadi itu penjelasan tentang situasi Federico Barba yang baru aja resmi meninggalkan Persib. Alasannya jelas, dan karena ada pemain yang pergi, otomatis nantinya bakal ada pemain yang Persib datangkan. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Kira-kira siapa pengganti yang cocok buat Federico Barba? Kalau kalian ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!